Baik, perkenalkan nama saya Yuda Firmansyah Saragi. Di sini saya akan membahas mengenai materi korelasi dan regresi. Nah, sini ada berikut contoh soal mengenai data dari hasil pengukuran suhu dan BOD di Sungai Berantas. Mana nanti terdapat 5 soal mengenai data dari hasil pengukuran suhu dan BOD tersebut. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu korelasi. Di mana data sebelumnya kita ambil dan kita masukkan pada kolom Excel. Di sini diketahui bahwa suhu dan BOD ini memiliki satuan yang berbeda, di mana suhu dengan satuan derajat Celcius dan BOD dengan satuan miligram per liter. Jadi sebelum kita menghitung korelasinya, terlebih dahulu kita ubah kedua data tersebut ke dalam Learn, sehingga didapatkan hasil dari Learn suhu dan BOD seperti pada tabel ini. Nah, setelah didapatkan hasil dari Learn-nya, kita dapat membuat scatter plot dari data berikut dengan cara masuk kepada menu Insert, terus kita pilih scatter. Nah, lalu kita tekan scatter yang paling atas, maka akan muncul hasil scatter dari data Learn, suhu, dan BOD. Nah, setelah kita buat scatter plotnya, kita dapat menghitung nilai dari XY, X kuadrat, dan Y kuadrat dari data Learn, suhu, dan BOD tadi. Nah, untuk mencari nilai X ini, tinggal kita cari dengan cara itu sama dengan kita klik kolom yang mau kita cari nilainya, lalu kita kalikan dengan kolom berikutnya, maka kita tinggal langsung enter, maka hasilnya akan diketahui. Untuk mencari nilai yang di bawahnya juga sama, tinggal tarik kolom ke bawah, maka akan muncul hasil di bawahnya dengan rata-rata keseluruhan datanya. Begitu juga untuk mencari nilai X kuadrat dengan Y kuadrat, tinggal dicari terus nanti dikuadratkan. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu kita mencari nilai dari RXY-nya. Rumusnya yaitu nilai dari N atau banyaknya jumlah data yang digunakan dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Maka didapatkan hasil yaitu 0,857. Nilai ini didapatkan dari hasil pengolahan berdasarkan rumus EXY dengan data-data yang di bawah ini. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah uji hipotesis korelasi, di mana langkah pertama itu menentukan hipotesis dengan syarat H0 jika tidak ada hubungan antara suhu dan BOD. Kita menggunakan yang satu bila ada hubungan antara suhu dengan BOD. Nah, di sini ukuran sampel dan tingkat kesalahannya yaitu dengan banyak nilai N atau nilai banyaknya data yang digunakan yaitu 10, dengan tingkat kesalahan atau alfa yaitu 0,05. Di sini kita menggunakan distribusi sampling, yaitu distribusi sampling T. Untuk menentukan titik kritis, di mana untuk mencari derajat bebas atau dB-nya sama dengan banyaknya jumlah data dikurang 2 atau N dikurang 2 sama dengan 8. Nah, di sini kita telah mengetahui nilai dari dB-nya, sehingga kita dapat menentukan nilai T tabel dengan cara tingkat kesalahan per 2 dB, yaitu kurang lebih T sama dengan 0,025, di mana 0,025 ini berdasarkan tingkat kesalahan per 2 tadi, di mana alfanya 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025. Sehingga didapatkan T tabel yaitu kurang lebih 2,306. Nah, 2,306 ini dapat kita lihat pada tabel T. Untuk mencarinya itu kita tinggal menyesuaikan di mana tadi tingkat kesalahannya itu yaitu 0,025 dengan nilai dB atau derajat bebasnya itu 8. Nah, jadi diketahui nilai dari T tabelnya tadi yaitu 2,306. Setelah itu, mengapa di sini dituliskan kurang lebih? Karena pada daerah penolakan atau penerimaan H0-nya ada dua kemungkinan, yaitu saat nilainya negatif, maka dia menolak H0. Dan begitu juga bila nilai positif dan lebih dari nilai T tabel, maka dia menolak H0 juga. Nah, langkah berikutnya itu kita masuk ke statistik uji, di mana sini menggunakan nilai dari RXY yaitu 0,857 yang telah diketahui sebelumnya untuk mencari dari nilai tabel hitungnya atau T hitungnya, yaitu dengan rumus X sama dengan nilai dari RXY dikalikan akar dari 10 kurang 2 atau N kurang 2 dibagi akar 1 dikurang nilai dari RXY-nya tadi, maka diperoleh hasil 4,71. Nah, di sini kita dapat mengambil keputusan dan kesimpulan, yaitu di mana T hitung dengan nilai 4,71 ini lebih besar dari T tabel, yaitu 2,306, maka dapat kita lihat pada daerah penolakan atau penerimaan H0 ini, dia berada di daerah yang menolak H0. Sehingga kesimpulannya itu, kita menggunakan syarat yang H1, karena H0 tadi dia menolak, jadi kita menggunakan yang H1, itu ada hubungan antara suhu dengan BOD. Nah, demikian kita telah menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Nah, berikutnya kita masuk ke materi yang regresi. Nah, di sini kita menggunakan langsung data yang telah diubah ke Learn dari suhu dan BOD.
Langkahnya hampir sama dengan langkah korelasi, yaitu membuat scatter plot dengan cara memblok dua tabel berikut, lalu masuk ke menu insert, kita pilih menu scatter, dan kita bentuk. Nah, maka akan muncul hasil scatter plot dari dua data berikut. Setelah itu, kita menentukan nilai dari X dikali Y dan X kuadratnya, di mana nilai X ini ln dari suhu, Y ln dari BOD. Nah, untuk mencari X-nya hampir sama juga dengan mencari nilai X pada korelasi sebelumnya, yaitu dengan mengkalikan kolom X ini dengan kolom Y, maka didapatkan hasil berikut. Nah, 7,32. Begitu juga untuk mencari ke bawahnya, tinggal ditarik garis ke bawah seperti ini. Nah, nanti akan muncul jawaban rata-rata dari semua jumlah keseluruhan X ini di bawahnya. Begitu juga untuk mencari nilai dari X kuadrat, sama. Nah, langkah berikutnya itu kita akan masuk ke dalam model estimasi. Untuk mencari model estimasi itu Y sama dengan A tambah BX. Nah, sebelum kita menentukan model estimasinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai dari A dan nilai B-nya. Dimana untuk menentukan nilai dari B, kita dapat menggunakan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, dibagi banyaknya jumlah data atau N dikali sigma X kuadrat dikurang X sigma X dikuadratkan. Nah, maka didapatkan hasil nilai B yaitu 6,14. Untuk mencari nilai dari A, kita dapat menggunakan rumus sigma Y per N dikurang B dikali sigma X per N. Nah, maka nilai dari A yaitu negatif 18,58. Sehingga kita dapat menentukan model estimasinya, tinggal memasukkan nilai dari A dan B-nya tadi ke dalam rumus Y sama dengan A tambah BX, sehingga dapat nilai dari model estimasinya. Selanjutnya kita masuk ke koefisien determinasi, koefisien regresi atau determinasi. Di sini kita gunakan data model estimasi tadi, yaitu Y sama dengan negatif 18,8 ditambah 6,14X. Nanti di dalam tabel ini kita ubah nilai ln dari suhu dan BOD tadi menjadi XI dan YI. Nah, di sini dapat kita tentukan perubahan dari YI, yaitu dengan cara memasukkan nilai model estimasi tadi ke dalam rumus, yaitu negatif 18,58 ditambah dalam kurung 6,14 dikali B6. B6 itu yaitu X yang pertama. Nah, sehingga didapatkan hasil yaitu 2,23. Begitu juga untuk mencari perubahan dari Y-nya ini, di mana keterangan dari Y itu merupakan nilai pengamatan ke I variabel dependen, YT merupakan nilai 2 ke I variabel dependen, dan Y rata-rata merupakan rata-rata variabel dependen Y. Di mana semakin besar nilai dari R atau koefisien regresinya ini, maka akan semakin baik nilai dari regresinya. Langsung saja kita masuk ke perhitungan Y sama dengan sigma Y per N, di mana Y-nya tadi 21,67 dibagi 10 sama dengan 2,17. Untuk mencari nilai dari R kuadrat ini sama dengan sigma Y dikurang Y dikuadratkan per sigma Y1 YT dikurang Y rata-rata dikuadratkan, maka didapatkan hasil yaitu 0,56. Dengan interpretasi yaitu kelimpahan nilai kandungan BOD atau 0,56 tadi ini, banyaknya nilai BOD ini dipengaruhi oleh suhu sebesar 56%, sedangkan 44% lainnya itu dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model yang digunakan. Jadi dalam setiap kenaikan BOD ini ada pengaruh suhu sebesar 56%. Nah, berikutnya kita masuk ke langkah uji hipotesis regresi. Di sini kita menggunakan dua uji, yaitu uji F dan uji T, di mana yang pertama kita menggunakan uji F, menentukan hipotesis dengan syarat, yaitu H0-nya jika ada kandungan suhu tidak mempengaruhi BOD, dan menggunakan H1 bila kandungan suhu mempengaruhi BOD. Nah, untuk ukuran sampel dan tingkat kesalahannya, banyak data sebelumnya itu 10, dengan tingkat kesalahan 0,05. Distribusi sampling yang kita gunakan sini adalah distribusi sampling F. Untuk titik kritisnya, P sama dengan 1, untuk mencari nilai dari derajat bebas pertamanya, yaitu P sama dengan 1. Dan untuk mencari derajat bebas keduanya ini, kita dapat menggunakan rumus N dikurang P dikurang 1, maka dapatkan hasil yaitu 8. Nah, di sini sudah saya buatkan F tabelnya 5,32. Nah, nilai 5,32 ini dapat kita ketahui dengan melihat tabel F. Di sini untuk derajat bebasnya tadi ada 8 ini. Dan untuk DB1, karena 2 DB yang kita gunakan, untuk DB1-nya itu ada sebanyak 1. Nah, tinggal kita tentukan aja di sini nilainya 5,32. Lanjut, kita akan menentukan daerah penolakan atau penerimaan H0-nya. Di mana nilai dari F tabelnya yaitu sebesar 5,32 ini berada pada nilai daerah yang menolak H0. Sehingga kita menggunakan syarat yang pertama yaitu kandungan suhu mempengaruhi BOD. Sehingga menjawab pertanyaan pada nomor 3 dan 4 tadi yang telah kita tentukan koefisien determinasinya. Untuk menjawab
pertanyaan soal nomor 5 itu kita menentukan statistik ujinya, di mana dalam statistik uji ini kita menentukan JKR, JKT, dan JKG. Nah, di mana setelah ditemukan jawabannya JKR itu 0,18, JKT atau jumlah koefisien apanya yaitu 0,33, dan JKG-nya didapatkan dari hasil JKT dikurang JKR itu 0,15, langsung kita masukkan ke dalam tabel ANOVA, di mana tabel ANOVA ini terdiri dari 6 tabel, yaitu sumber keragaman atau SK, derajat bebas, jumlah kuadrat atau JK, KT atau jumlah kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel, di mana sumber keragaman SK ini terdiri dari regresi, error atau galat, dan total keseluruhannya. Untuk menentukan derajat bebasnya ini, regresi ada 1, error galat yaitu 8 yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, untuk menentukan jumlah kuadratnya ini, di sini 0,18 didapatkan dari hasil JK per DB, 0,18 per 1 sama dengan 0,18. Begitu juga untuk mencari jumlah kuadrat error atau galat, 0,18 dibagi 8, maka didapatkan jumlah kuadrat tengah dari galat atau KTG, yaitu 0,019. Dengan F hitungnya itu 9,0, di mana F hitung ini diperoleh dari hasil KTG 0,019 dibagi KTS atau regresinya tadi 0,18. Maka dapat hasil F hitung itu 9, dan F tabel yang kita gunakan yaitu 5,32 sebelumnya. Sini kita dapat menentukan keputusan dan kesimpulannya. Pada grafik ini, nilai dari 9,0 atau nilai dari F hitung ini berada pada daerah yang menolak H0, sehingga keputusannya itu F hitung lebih besar dari nilai dari F tabelnya, sehingga berada pada daerah yang menolak H0. Dan kesimpulannya itu sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi BOD. Nah, lanjut kita ke uji yang kedua, yaitu uji T. Langkah-langkahnya hampir sama dengan uji F, yaitu kita menentukan hipotesis. Yang pertama ada 2 syarat. Yang pertama ada H0 atau H0 bila intensitas suhu tidak mempengaruhi kadar BOD di perairan, dan menggunakan H1 bila intensitas suhu tidak mempengaruhi kadar BOD di perairan. Nah, untuk ukuran sampelnya sama, yaitu banyaknya data 10, dengan tingkat kesalahan digunakan itu 0,05. Di sini kita menggunakan distribusi sampling, yaitu distribusi sampling T. Untuk mencari titik kritisnya itu derajat bebas sama dengan N dikurang 2, maka didapatkan hasil itu 8. Nah, kita dapat menentukan setelah mendapat hasil DB, T tabelnya, yaitu kurang lebih T tingkat kesalahan per 2 dB. Maka didapatkan hasil T 0,025 titik 2,8 sama dengan kurang lebih 2,306. Ini caranya sama dengan cara sebelumnya, tinggal melihat pada tabel T. Nah, berikutnya ada daerah penolakan atau penerimaan H0. Tinggal kita lihat sesuai dengan T tabel yang kita dapatkan. Berikutnya ada F atau bagian F, yaitu statistik uji, di mana sini kita menggunakan data nilai dari B sebelumnya pada nilai determinasi ya. Nilai B ini yaitu 6,14 dengan nilai KTG yang telah kita tentukan sebelumnya yaitu 0,019. Nah, di sini pada bagian statistik uji ini kita menentukan nilai dari SXX itu sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N. Maka didapatkan hasil yaitu negatif 0,014. Untuk menghitung dari nilai XB-nya sama dengan akar dari KTG per nilai dari SXX tadi. Maka diperoleh hasil yaitu negatif 1,357. Untuk menentukan T hitungnya yaitu nilai dari B dibagi slope dari nilai B tadi, maka didapatkan hasil yaitu negatif 4,52. Nah, keputusan dan kesimpulan yang dapat kita peroleh dari data yang telah kita cari ini, bahwasannya T hitung itu atau dengan nilai negatif 4,52 ini berada pada daerah yang menolak H0. Karena dia itu di sini negatif, berarti dia menolak H0 karena dia sudah cukup ada bukti yang menandakan bahwa nilai dari BOD ini dipengaruhi oleh banyaknya suhu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.